Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Rasita Dewi dengan NIM 2403259. Di sini saya akan membahas tentang paradigma ekonomi syariah. Perkembangan kemajuan peradaban umat manusia di belahan dunia dalam segala aspek kehidupannya telah berimplikasi pada problematika yang dihadapinya. Persoalan sistem perekonomian kontemporer bagi kehidupan umat Islam misalnya tidak dapat senantiasa diatasi dengan ketentuan hukum Islam klasik yang mengatur berbagai jenis sistem maupun sistem transaksi ekonomi di masa lampau. Hal demikian meniscayakan seperangkap hukum Islam yang mengatur sekaligus menjadi problem solver atas persoalan sistem ekonomi yang dihadapi mereka. Kesimpulan demikian tidaklah berlebihan disebabkan eksistensi hukum Islam menjadi bagian varian ajaran Islam yang menjelma sebagai perangkat hukum praktis dalam segala aspek kehidupan umat Islam. Tidak hanya itu, transformasi hukum Islam ke dalam hukum positif lebih banyak terjadi di berbagai negara modern, terlebih yang menganut sistem demokrasi seperti halnya di Indonesia. Pada konteks Indonesia modern, keajaran sistem ekonomi syariah telah membawa wajah baru dalam konfigurasi perekonomian maupun lembaga filantropi Islam di Indonesia. Salah satu pihak yang berperan besar terkait perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia, terlebih dalam hal ketentuan hukum terhadap berbagai produk ekonomi syariah di tengah masyarakat, yakni Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal demikian dapat dibuktikan dari sejak didirikannya pada tahun 1998, DSN MUI berkontribusi besar dalam meletakkan berbagai pijakan dasar fatwa hukum atas perkembangan sistem maupun produk ekonomi syariah di Indonesia. Bahkan pada akhir tahun 2017 tercatat sebanyak 116 fatwa tentang ekonomi dan keuangan Islam yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI. Di tengah perkembangan sistem sekaligus hukum ekonomi syariah di Indonesia oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, masih ada pandangan sebagian umat Islam yang menilai sistem ekonomi syariah sebagai sistem dan ketentuan normatif hukum yang tidak adaptif dengan perkembangan sistem ekonomi modern. Stigma negatif tersebut dalam ranah praktis sosialnya juga disertai rendahnya masyarakat dalam hal pemahaman dan minat terhadap penggunaan produk dan jasa perbankan keuangan syariah yang ada. Problem paradigmatik dan empirik tersebutlah yang mungkin juga berdampak pada masih minimnya minat masyarakat terhadap berbagai bentuk jasa yang ditawarkan baik oleh perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah secara umum. Oleh sebab itulah tidak mengherankan jika perkembangan aset bank syariah di Indonesia pada 2019 berdasarkan dari statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih berada di angka 4,64%, padahal bank syariah sudah dimulai sejak 1991, ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat. Fenomena problem tersebut meniscayakan pentingnya kesadaran umat Islam di Indonesia untuk melihat berbagai fatwa DSN MUI sudah pastinya mempertimbangkan aspek kemaslahatan hukum Islam dan merespon dinamika perkembangan ekonomi modern. Untuk memahami paradigma seperti apa yang menjadi basi perumusan fatwa DSN MUI, maka penting memahami secara mendalam orasi ilmiah yang disampaikan oleh Wakil Presiden Indonesia 2019 sampai 2024, yakni Profesor Dr. Ma'ruf Amin, dalam pidato pengukuhan guru besarnya di bidang ilmu ekonomi syariah pada tahun 2017. Pentingnya diketahui bahwa Ma'ruf Amin merupakan intelektual muslim sekaligus tokoh agama yang tidak saja aktif di dunia politik praktis,
melainkan juga aktif di organisasi masyarakat keagamaan. Semasa hidupnya, ia mengemban amanat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada periode 2015 sampai 2020. Sementara itu, di bidang aktivitas ekonomi syariah juga menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah di berbagai bank dan asuransi syariah di Indonesia. Ma'ruf Amin menuturkan bahwa fatwa ekonomi syariah yang dirumuskan DSN MUI dirumuskan melalui mekanisme yang tidak seperti pada umumnya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika banyak masyarakat yang berpotensi mengalami paham terhadap ketentuan normatif berbagai fatwa DSN MUI yang ada. Ia menjelaskan bahwa fatwa DSN MUI menggunakan landasan solusi hukum Islam, antara lain landasan pemilihan pendapat yang meringankan, pembedaan yang halal dengan yang haram, peninjauan ulang terhadap pendapat hukum yang ada, dan penentuan dasar atau ilat hukum. Berbagai landasan perumusan fatwa DSN MUI terkait fatwa ekonomi syariah di atas sangatlah urgent dalam rangka mewujudkan produk fatwa ekonomi syariah di tengah perkembangan sistem ekonomi modern yang dinamis dan kompleks. Pada konteks inilah berbagai landasan fatwa DSN MUI tersebut dapat menjadi pendekatan perumusan hukum Islam yang memberikan solusi terhadap berbagai persoalan, baik terkait pemikiran maupun perbuatan tentang persoalan mana yang harus didahulukan dari persoalan lainnya. Terdapat penelitian relevan dengan pokok pembahasan ini, antara penelitian Rahmani Tiworita Yulianti 2007 mengatakan penetapan fatwa DSN MUI menggunakan dua pola ijtihad, yakni pola qiyasa dan pola istilahi. Rahmat Helmi dalam penelitian menjelaskan perumusan fatwa DSN melalui 4 metode, antara lain Al-Taisir Al-Manhaji, Tafriq Al-Halal Al-Haram, I'adah An-Nazar, dan Tahqiq Al-Manaf. Kompleksitas problematika di atas menyayakan kesadaran umat Islam untuk tidak terpaku dalam menjadikan warisan produk pemikiran hukum Islam terdahulu, namun bersikap kritis dan berupaya objektif terhadap produk fikih yang sudah tidak adaptable dengan persoalan hukum yang terjadi dewasa ini. Pentingnya akulturasi fikih tersebut tidak terlepas dari pentingnya kesadaran untuk mewujudkan tercapainya berbagai tujuan dan pensyariatan hukum Islam dalam merumuskan hukum atas persoalan yang senantiasa berkembang. Kondisi demikian meniscayakan kesadaran umat Islam untuk senantiasa melakukan ijtihad, penggalian hukum Islam, dengan tetap mengacu kepada berbagai kaidah maupun paradigma fikih yang berpijak pada landasan utama hukum Islam itu sendiri, yakni Al-Quran dan Hadis. Pada konteks inilah, keberadaan fikih prioritas menjadi bagian corak paradigmatik fikih yang urgent merumuskan hukum terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Hal demikian disebabkan keberadaan paradigma fikih prioritas diharapkan menjadi pendekatan perumusan hukum Islam yang menetapkan standar ataupun tolak ukur syariat dengan cara mengetahui dan memahami maksud persyariatan hukum Islam. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan paradigma fikih prioritas menjadi paradigma keberagaman Islam yang sangat penting guna memberikan solusi terhadap berbagai persoalan, baik terkait pemikiran maupun perbuatan tentang persoalan mana yang harus didahulukannya dan persoalan lainnya. Secara etimologis, term fikih prioritas yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah fikih al-awlamiyah terdiri dari dua suku kata, yakni al-fiqh dan al-awwaliyah. Kata fikih berarti pemahaman, sedangkan al-awwaliyah merupakan bentuk jamak dari kata tunggal al-awla yang memiliki arti antara lain lebih berhak, lebih tepat, dan lebih dekat. Sementara secara terminologis penjelasan apa yang dimaksud dengan fikih prioritas diantaranya dijelaskan oleh salah seorang ahli fikih kontemporer yang bernama Yusuf Al-Qaradawi
Menurutnya, fikih prioritas merupakan pemahaman tentang berbagai prinsip tentang keseimbangan yang urgent untuk diimplementasikan dalam kehidupan menurut sudut ajaran Islam. Sementara itu, dari aspek etimologisnya, fikih prioritas merupakan hasil elaborasi antara fikih al-muwazzamar, fikih al-waqi, dan fikih al-masakid. Menjadi hal yang dibutuhkan guna merumuskan hukum Islam atau fatwa terkait problematika hukum yang dinamis. Definisi lain juga disampaikan oleh Al-Qaradawi, yakni fikih prioritas merupakan upaya meletakkan segala pada peringkatnya secara adil, baik dari aspek penilaian hukum, nilai maupun implementasinya. Hal tersebut akan mengantarkan paradigma penetapan hukum yang mempertimbangkan prioritasnya apa yang lebih didahulukan berdasarkan penilaian syariah yang benar. Misi besar Yusuf Al-Qaradawi tentang paradigma fikih prioritas tidak dapat dilepaskan dari langkah dakwah Islam terhadap internal umat Islam melalui pembentukan paradigma pemikiran keagamaan dalam diri mereka, sebelum jauh membina aspek eksternal peradaban umat Islam yang lebih luas dan kompleks. Dalam konteks inilah kehadiran fikih prioritas tidak terlepas dari paradigma moderasi Islam yang diusungnya. Moderasi pemikiran Al-Qaradawi tersebut dapat dilihat pada konstruksi paradigma fikih prioritas yang tidak mengonstruk prinsip-prinsip prioritas atas dasar dengan pertimbangan rasional secara liberal, melainkan tetap mengacu pada landasan teologis hukum secara baik. Oleh sebab itu, dalam fikih prioritas tetap membedakan landasan ketentuan hukum yang bersifat qat'i sehingga diposisikan sebagai hukum yang dogmatis. Landasan ketentuan hukum bersifat jam'i sehingga dapat dikontribusi oleh manifestasi ketentuan hukumnya sesuai realitas yang ada. Lebih lanjut, Al-Qaradawi menuturkan terdapat beberapa unsur yang menjadi pertimbangan perumusan hukum dalam fikih pertimbangan. Pertama, yaitu pertimbangan antara berbagai kemaslahatan dan manfaat yang disyariahkan. Kedua, pertimbangan antara berbagai bentuk kerusakan, mudarabah dan kejahatan yang dilarang dalam Islam. Ketiga, pertimbangan antara maslahat dan kerusakan, antara kebaikan dan kejelekan. Jika keduanya bertentangan atau bertemu dalam sebuah kasus hukum, Al-Qaradawi menambahkan berbagai pertimbangan di atas disyaratkan berbagai kaidah fikih sebagai berikut. Pertama, mendahulukan yang duriyat atas hajiyah, apalagi terhadap tasinat. Kedua, mendahulunya hajiyah atas tasinat dan kamaliyah. Dalam hal ini penting diketahui bahwa berkaitan dengan aspek dariyah sendiri terklasifikasi menjadi 5 macam, antara lain menjaga keselamatan agama, keturunan, akal, dan harta kekayaan. Lebih lanjut, Al-Qaradawi menjelaskan bahwa untuk mendapatkan berbagai kaidah prioritas pada tataran praktis hukum, maka dibutuhkan 3 cakupan kaidah hukum secara garis besar dalam menyikapi persoalan. Pertama, berbagai kaidah tersebut tingkatan hukum dalam Islam. Kedua, berbagai kaidah terkait penyikapan terlihat realitas hukum. Ketiga, berbagai kaidah fikih tersebut Ketiga, berbagai kaidah fikih terkait kontradiksi antara dalil atau pertimbangan ketetapan hukum dengan realitas sosial. Dinamika problem kehidupan masyarakat era post-modern dewasa ini, umat Islam membutuhkan pemahaman yang komprehensif dan baik terhadap berbagai aspek ajaran Islam. Hal demikian dimaksudkan agar terhindar dari pemahaman yang ditimpang dalam merespon problem kehidupan yang dihadapinya.
tidak terkecuali dalam problem hukum tentang interaksi sosial dalam hal perekonomian yang sangat dinamis. Pada konteks tersebut, prinsip syariah menjadi landasan hukum yang kuat untuk tetap berada pada koridor yang tepat pengembangan dan pelaksanaan produk ekonomi syariah dalam transaksinya. Pada konteks inilah keberadaan paradigma fikih prioritas dengan memiliki basis paradigmatik yang memadukan fikih al-muwazanat dan fikih al-maqasid menjadi hal yang dibutuhkan guna merumuskan hukum Islam atau fatwa terkait problematika hukum yang dinamis. Sebelum jauh penulis uraikan berdasarkan pertimbangan realitas di lapangan sebagaimana di atas, tidaklah mengherankan jika perumusan berbagai fatwa DSN MUI tidak dapat sekedar berpijak pada landasan paradigmatik yang bersifat normatif tekstual, akan tetapi harus mempertimbangkan fakta empiris di lapangan sebagai kondiseran dalam merumuskan fatwa. Dua landasan perumusan fatwa DSN MUI di atas sejalan dengan paradigma fikih prioritas. Kecenderungan paradigma fikih al-muzanat dan fikih al-waqi' terlihat pada penekanan perumusan hukum dari landasan al-taisir al-manhaji yang membandingkan pertimbangan kadar kemaslahatan terbaik dan attainable dengan kondisi empiris. Keberadaan landasan i'adah al-nazar dan tahqiq al-manah dapat dikatakan paralel dengan paradigma fikih prioritas yang berupa fikih al-maqasid. Kesimpulan demikian dapat dilihat dari penekanan baik dari landasan i'adah al-nazar maupun tahqiq al-manah dalam hal pentingnya peninjauan ulang terhadap bentuk implikasi fatwa hukum maupun dasar penetapan fatwa hukum tersebut. Hal demikian dimaksudkan agar dapat mengetahui sejauh mana implikasi maupun dasar penetapan sebuah hukum paralel dengan wujud kemaslahatan yang menjadi tujuan inti dari perumusan hukum tersebut, atau justru berlawanan. Corak paradigma fikih al-maqasid dalam landasan i'adah al-nazar dan tahqiq al-manat tersebut menjadikan perumusan fatwa ekonomi syarah oleh DSN MUI lebih mengutamakan penekanan terhadap keberadaan ilat hukum terkait faktor atau hal yang menjadi tujuan atau alasan dalam sebuah ketetapan hukum, bukan sekedar memahami aspek normatif tekstual ketentuannya. Selain itu, penekanan atas perhatian spek maqasid syariah dimaksudkan agar penetapan hukum Islam dapat merealisasikan tujuan inti dari penetapan hukum Islam, yakni kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun akhirat. Melalui cara paradigma fikih al-maqasid yang termuat dalam landasan i'adah al-nazar dan tahqiq al-amanah akan dapat melahirkan berbagai fatwa ekonomi syariah oleh DSN MUI yang senantiasa akomodatif terhadap realitas perkembangan sistem ekonomi tanpa harus mengabaikan manifestasi kemaslahatan yang menjadi tujuan inti dari penyariatan hukum Islam. Oleh sebab itu, dalam konteks menerapkan sistem ekonomi modern, paradigma fikih al-maqasid tersebut juga urgent dalam merespon arus pemikiran ekonomi syariah yang dipandang selalu longgar, sehingga terjebak pada labeling simbolis anasi. Pada substansinya tidak sejalan, bahkan bisa kontraproduktif dengan konsep ekonomi syariah. Namun, di sisi lain, keberadaan paradigma tersebut dapat menjadi landasan dasar perumusan fatwa ekonomi syariah yang tidak bersifat kaku, ketat, dan terikat dalam berbagai kaidah atau pendapat pemikiran hukum Islam klasik yang sudah tidak solutif terhadap perkembangan problematika ekonomi syariah di tengah kehidupan modern umat Islam di Indonesia. Berdasarkan uraian pembahasan ini dapat dikatakan bahwa terdapat dimensi paradigma fikih prioritas dalam landasan
Perumusan Fatwa Ekonomi Syariah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kesimpulan demikian dapat dibuktikan dengan adanya corak paradigma fikih prioritas dalam landasan perumusan fatwa oleh DSN MUI sebagai berikut. Pertama, paradigma fikih al-muwazanat, fikih keseimbangan, dan fikih al-waqi, fikih realitas dalam landasan al-taysir al-manhaji dan al-tafriq baina al-halal wal haram. Kecenderungan paradigma fikih al-muwazanat dan fikih al-waqi terlihat pada penekanan landasan al-tays al-manhaji yang membandingkan pertimbangan dengan kadar kemaslahatan terbaik dan adaptable dengan kondisi empiris ekonomi yang ada. Begitu juga dapat dilihat dalam penekanan landasan al-tafrif baina al-halal wal haram yang memisahkan beda harta yang halal dan yang haram karena realitas praktik sistem ekonomi syariah di Indonesia masih belum lepas secara totalitas dan sistem ekonomi konvensional. Kedua, paradigma fikih al-maqasid, fikih tujuan dalam landasan yang ada al-nazar dan tahqiq al-mana. Hal tersebut dapat dilihat dari penekanan baik dari landasan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap bentuk implikasi fatwa hukum maupun dasar penetapan fatwa hukum peninjauan tersebut untuk mengetahui sejauh mana implikasi maupun dasar penetapan sebuah hukum paralel dengan wujud kemaslahatan yang menjadi tujuan ini dari perumusan hukum tersebut atau justru perlawanan. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan dimensi corak paradigma fikih prioritas dalam landasan perumusan fatwa ekonomi syariah oleh DSN MUI dapat senantiasa adaptif dan kontekstual terhadap perkembangan sistem ekonomi modern. Keterbatasan penelitian ini yakni belum menyentuh tentang bagaimana bentuk interpretasi politik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya dalam video ini saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.